terus minta DP dengan alasan mamanya sakit, mamanya mau umroh, itu segala macam. Jadi awalnya tuh El itu menjanjikannya manis mas, manisnya itu kayak dia tuh misalkan diskon, banyak-banyak promo, banyak-banyak bonus dan lain-lainnya. Lina kan nyari uang sendiri, bangun jam 2 malam. Lina lagi kayak orang ngemis ya Allah. Kuncinya ini adalah di asisten pribadinya dia. Aku akhirnya dapetin nomor asisten pribadi dia, dan asisten pribadi dia udah aku hubungin dan kita udah ngobrol banyak. Ternyata Tolong kebesaran hatinya dan hatinya dibuka juga, bayarlah kita. Coba kita mulai dari ujung sana. Ya, perkenalkan diri Coba dong. deh, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farhan, as professional makeup artist. Di Mahakarya tentunya. Yes. Saya lihat portofolionya luar biasa loh. Dia tuh ya make upin putri Indonesia ya mas ya. Betul. Wih, nih keren. Ini sebelahnya Mas Farhan ada siapa? Mas Arul. Mas Arul. Wih. Halo Ini semuanya. adalah MC terhits se-Jabodetabek. Wih. Mantap. Dia ini yang punya Bintang Entertainment. Wih, luar Boleh biasa. di follow ya sekalian Iya. promosi. Iya, aduh. Terus ada Tante Lina, tepuk tangan buat Tante Lina. Sebagai apa? Sebagai apa Tante Lina? tugasnya? Coba bisa dijelasin. Perias. Perias. Iya. Tapi selain di Mahakarya juga dia ngerias banyak Banyak tempat ya. banyak. Dan salah satunya yang di ini nih. Yang akan ya, dibahas nanti. Gitu lah. Benar. Iya, ternyata gini nih. Ternyata Mas Farhan, Arul sama Tante Lina kenal ya. Betul. Kenal ya? Kenal. Sangat Kenal atau jadi korban? Bisa jadi korban juga sih, karena untuk sampai saat ini hak saya aja. Tunggu, sabar. Oke. Jangan Emosi emosi, banget. jangan emosi. Emosi mamang ini nada. Oh tidak. Ke Tante Lina dulu, mohon maaf. Baik. Mas Farhan, Oke. Tante Lina mau menangis, boleh. Gimana? Pakai mic, gimana ya? Sorot matanya boleh? Boleh. Kita kasih waktu dulu. Tisu. Tolong diambil. Asisten tolong masuk sedikit. Peluk boleh, aduh. Oke Tante Lina, kenapa Tante Lina? Gimana? Kenapa Tante Lina? Sampai se-emosional itu? Ya maklum lah. Lina kan nyari uang sendiri, Iya. bangun jam 2 malam. Lina lagi kayak orang ngemis ya Allah. Padahal nggak pernah dibales demi Allah. Minta seberapapun Lina terima demi Allah. Lina nggak pernah itu minta sampai nginep di mana aja saking mau dapat duit. Buat Oke. Jadi aku bantu sedikit ya. Jadi Tante Lina ini adalah Salah satu perias ya? salah satu perias yang membantu si vendor H ini. Kita Iya. sebut vendor H. Jadi Tante Lina tidak dibayarkan haknya, betul ya? Begitu ya? Betul. Tidak dibayarkan senilai jutaan rupiah, intinya seperti itu. Jadi Tante Lina sudah bekerja keras di situ, terus sudah melangsungkan kewajibannya, tetapi tidak dibayarkan sampai detik ini, gitu Betul. ya. Jadi Tante Lina gimana? Sampai detik ini Tante Lina belum dibayar? alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Masih Tante Lina luar biasa Iya, ya, masih luar mengatakan biasa. alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Emang bagi dia sih sedikit, tapi bagi Lina perlu banget uang segitu demi Allah. Jadi di sini juga bukan cuma Tante Lina aja nih, ya Tante Lina. Masih banyak lagi ya Tante? Banyak teman-teman Lina yang Lina ajak. Semua pada nagih ke Lina, mau jawab apa? Padahal demi Allah, sepeser pun aja belum dibayar. Jadi pernah nagih sama Lina. Jadi tanggung jawabnya itu memang ke Tante Lina semua jadinya ya, karena Tante Lina mengajak teman-temannya mungkin yang menolong bagian attire atau busana atau di bagian makeup, jadi semuanya mengejar malah ke Tante Lina gitu. Betul. Oke Tante Lina, terakhir kali si H ini, kita katakan si H ini ada kabar kapan Tante? Enggak pernah ketemu di WA juga enggak pernah dibahas. Oke. Jadi terakhir Tante Lina ngerias
acaranya dia kapan tante? Tanggal Kemarin 5. tanggal 6. Oh iya. Tanggal 6. Di 6 Ben apa? Hill, Dina juga sampai September? nginep dari acara Mahakarya langsung ke Ben Hill nginep. Oh sorry, 6 Oktober. 6 apa? Oktober ya. Oh berarti tanggal 6 Oktober itu masih berjalan ya? masih Masih berjalan. berjalan. Masih alhamdulillah. berjalan. Iya. Event terakhir yang dia jalankan, dan itu tuh izin menjawab, aku terakhir handle di salah satu vendor itu adalah di tanggal 5 September. 5 September. Di tanggal 5 September, dan yang lebih parahnya itu di acara orang tersebut MC nggak ada, organ tunggal nggak ada, kayak apa namanya, blower kayak itu, kebetulan acaranya rumahan kan, acaranya Iya, rumahan, acara blower rumahan nggak ya. ada, Yes. itu kayak pengantin udah hopeless gitu loh, untuk mau minta kayak gimana, kayaknya udah kayak ya udah deh, Karena itu terserah hari H gitu, ya, itu Mas? udah hari H gitu loh, Yes. kayak gitu. Terus di kondisi di sana tuh kayak gimana suasananya? Sebenarnya kondisi di sana itu ketika pengantin meminta kayak ini gimana, dari sana itu udah benar-benar nggak ada respon sama sekali dari ownernya tersebut. Sudah hilang ya? Sudah Udah hilang lost kontak sama contact berarti? sekali kayak gitu. Terakhir kontak sama aku aja di tanggal 4 September yang menjelaskan di situ aku tidak akan berangkat ke lokasi sebelum aku dibayar. Gitu. Mas mengatakan seperti itu. Ya, dengan seperti itu. Tapi di situ dengan janji manisnya saya akan bayar. Tapi kalau misalkan besok saya nggak bayar, Mas Farhan bisa minta langsung ke pengantin. Tapi dari situ kan itu udah menyalahi aturan. Yes. Aturan dalam bisnis itu sangat nggak boleh kan, kayak Betul, gitu. betul. Ya kan? Nah dari situ kayak, oh berarti dari situ saya mempercayai dia kalau misalkan dia akan tetap membayar hak saya gitu loh. Dari situ sih. Terus apa yang membuat Mas Farhan akhirnya tetap lanjut ke lakukan acara Tetap melakukan pas acara hari H? itu. Ya. Di sini saya bekerja sebagai profesional. Yes. Profesional. Di situ saya dari H-30 pengantin saya udah melakukan komunikasi terhadap semua pengantin-pengantin. Karena ya, jujur yang saya pegang vendor nggak cuma dari vendor yang sedang bermasalah ini. Semuanya dari H-30 aku sudah melakukan yang namanya WhatsApp ke pengantin untuk melakukan Follow up ya, Mas, ya? Iya, untuk melakukan follow up, untuk menanyakan mood board yang seperti apa yang akan dia dia mau gitu kan. Nah, di situ kalau misalkan saya bersifat jahat gitu kan, saya bisa aja nggak usah datang di acaranya dia gitu kan. Tapi di situ saya nggak mau kayak lebih merusak acara orang gitu loh. Dan nama baik Mas Farhan sendiri Nama ya? baik sendiri yang Betul. nantinya, karena yang mereka lihat itu Mas Farhan ya gitu kan. Betul. Kayak gitu. Betul. Mas, kan ini saya lihat katanya ya, saya baca berita tuh, masuk berita tadi sampai 56 Pengantin. pengantin. Oh, lebih dari itu bahkan saat ini. Dan katanya minggu depan itu ada acara ya? Betul. Betul. Ya, minggu Kalau depan. nggak salah acara itu ada 11. Iya. Ya. Boleh, Mas Satu Arul? eventnya itu 8 lokasi, totalnya 16 sana. Wow, gila. Tapi Itu dalam serame. satu hari Mas? Dalam satu hari itu 8 lokasi. 8 Paling- lokasi paling dalam sedikit satu 8 hari? lokasi. Oh. Tapi gini Mas, ini kan banyak banget yang Mas kan bantuin dia ya. Betul. Dan klien-klien ketipu ini, yang ketipu ini sekarang sebelumnya memang udah kontakan sama Mas Farhan juga. Kalau dia Sudah. memilih Mas Farhan sebagai MUA-nya. MUA-nya, betul. Gitu. Jadi kayak dari vendor tersebut menawarkan beberapa MUA gitu kan. Kebetulan saya yang dipilih. Kalau misalkan saya teknisnya kayak misalkan udah dipilih dari itu, tiba ada yang misalkan dari adminnya itu bilang, Kak Farhan handle tanggal sekian di lokasi di sini. Otomatis aku minta, oke sekalian minta nomor WhatsApp-nya. Gitu. Karena mungkin untuk saya koordinasi kan. Kayak gitu. Nah terakhir koordinasi sama pengantinnya akhirnya gimana Mas? Akhirnya kan ini batal nih acaranya. Untuk di tanggal 5 kemarin. Yang next nih. Nah, terakhir yang tanggal 5 itu saya masih kerjakan. Oke. Masih kerjakan. Dan yang terakhir itu sebelum adanya huru-hara sekarang itu yang aku handle adalah di tanggal 13 September. Yang 13 sekarang September. ya Berarti- minggu depan itu depan yang Oktober berarti. Oktober yang Oktober. kayak tinggal menghitung hari, Iya, 6 iya. hari lagi gitu kan. Nah ternyata setelah itu ada WhatsApp yang dilontarkan oleh owner itu kepada semua pengantin di tanggal 12-13 yang menyatakan bahwa perusahaan dia itu mengalami bangkrut.
Gitu. Dengan memberikan beberapa opsi, tapi setelah memberikan beberapa opsi, dia itu tidak memberikan solusi, Iya. gitu loh. Cuman opsi aja yang dia lontarkan, gitu loh Kak. Kalau boleh tahu opsinya apa sih? Opsinya, Dari si ownernya itu? karena jujur aku pun kaget karena ada salah satu pengantin yang kasih tahu aku kayak gini, Kak Farhan udah tahu belum apa, gitu kan? Tiba-tiba dia kasih screenshot ke aku kayak gitu, yang isinya menyatakan bahwa perusahaan dia mengalami kebangkrutan dan memberi 2 opsi. Opsi 1 adalah ketika acaranya ingin tetap berjalan, coba menghubungi pihak keluarga owner dengan memberikan dana modal talang untuk berlangsungnya acara tersebut. Dengan embel-embel akan dikembalikan secara dicicil oleh pihak keluarga. Sebentar. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya dana talangan ini dari mana? Maksudnya dari pengantinnya tersebut Dari dalam untuk membayar vendor-vendor. Oh berarti 2 kali dong bayarnya. 2 kali bayarnya, Oh my God. kayak gitu. Dan opsi kedua adalah dia siap dipidanakan dan siap dilaporkan kalau misalkan siap dilaporkan, tapi dengan catatan uangnya tidak akan kembali. Dan acara nggak akan berjalan. Acara nggak akan berjalan dengan lancar. Iya kan? Dari situ udah mengancam dengan kayak kalau misalkan pengantin pasti mikirnya gimana caranya acara kita tetap berjalan. Karena undangan Gitu udah kan. disebar. Udah sekarang urgent banget, udah beberapa hari gitu loh. Iya, Tinggal beberapa hari lagi. Udah telepon keluarga, mungkin keluarga dari kampung udah ada yang datang. Udah sebar undangan juga pastinya. Aku Udah tambahkan siap. sedikit ya. Udah. Jadi itu opsi itu dia tawarkan 2, bener kata Kak Farhan. Cuma yang pertama itu dia menawarkan bahwa si mempelai itu hanya membayar Yeah. make up dan juga hanya membayar tim entertainment MC. Jadi dekornya dikasih free ya Kak. Dikasih Kasih free. free. Karena kalau dekor dia ada ya. Iya, dia punya sendiri katanya. Tapi Dia sendiri. maaf saya potong. Untuk saat ini itu dekorasinya masih ada atau udah diambilin sama para korban, Mas? Aku kemarin datang ke Galerinya. rumah owner. Kenapa Mas? Kok datang kenapa alasannya? Kenapa ada apa? Ada kepentingan Sebenarnya- apa sih gitu? Enggak tepuk tangan. Awalnya tuh aku berhubungan terakhir sama dia tanggal 6 Oktober. 6 Itu Oktober event ya? terakhir bareng sama dia. Kataku, ini uang aku udah banyak banget yang belum dibayar sama dia. Terus aku bilang, kayaknya aku di hari ini mau nagih deh. Soalnya aku lagi ada pembangunan yang aku harus selesaikan kan. Akan aku lagi bangun rumah. Terus, kok kayaknya checklist. Aku sholat tahajud. Besok tahajud, aku lihat story ya Kak Farhan. gitu ya. Kata aku, ini kayaknya jodoh banget nih. Kak Farhan di story paling muncul awal. Aku checklist, aku sudah tidak berhubungan lagi dengan vendor atas nama H. Langsung aku DM ya. Kakak serius, kamu kenapa? Bukannya kamu bebek aja, yang kamu bilang kan bebek aja kan? Iya. Soalnya uang aku ada sama dia gitu. Berapa Kak kamu uang kamu? Sekian kan, Iya. belasan lah gitu. Kataku, kayaknya ini aku harus WA teman aku namanya Puput. Puput ini adalah salah satu yang tahu dari kecil sampai besarnya si pelaku tersebut. Aku hubungin Puput, mua puncak. Akhirnya Puput mengantarkan aku ke rumahnya. Sampai di rumahnya yang lebih aku shock adalah rumahnya sudah tidak ada apapun. Sama sekali, Mas. Tidak ada. Baju pun semua udah dibawa semua. Itu yang bawa dia kabur bawa barang-barang tersebut atau Aku kalau Gimana ya? untuk memberikan statement bahwa dia yang bawa aku belum tahu, tapi pas ketika aku datang rumahnya udah kosong, kosong? dekor udah tidak ada, ibunya pun telah tiada, ibunya pun telah meninggalkan rumah itu. Terus akhirnya aku disamperin sama tetangga sekitar rumah orang gitu. Dibilang, Mas mau ada perlu apa? Aku mau ada urusan untuk masalah pembayaran ibu dengan yang bersangkutan, apakah bisa dibantu? Beliau boleh tolong buka pintunya. Oh Mas, biasanya rumah ini kuncinya dititipkan ke saya, tapi untuk hari ini tumben tidak dititipkan ke saya gitu. Akhirnya, oh begitu ya Bu? Iya. Oh soalnya kemarin beliau ada sangkutan uang dengan saya dengan info bahwa ibunya ada operasi ring jantung gitu. Terus tetangganya bilang bahwa tidak Mas, itu bohong, ibunya sehat walafiat. Gitu.
Akhirnya aku semakin ada sesuatu kayaknya nih. Iya. Nggak lama teman aku telepon, Ro cek deh Instagram ini dia orang yang invest 300 juta gitu. Wow, Banyak ini banget ya. invest ke Siha. Si H itu. Tapi kalau boleh tahu nih, kerugiannya berapa yang Mas boleh sebut, nomor. mau Boleh, sebut boleh. nggak apa-apa. Mas Kalau ini Mas sebagai nggak korban apa-apa. boleh dong. Kan Mas korban. Lumayan. 2 digit, Angkanya? 3 digit. 2 digit. 2 digit lumayan ya. Jadi itu akhirnya aku ke rumah si pelaku, tidak ada. Akhirnya aku diarahkan ke rumah abangnya. Jarak tempuh itu cukup luar biasa. Di mana itu? Wilayah mana? Di puncak. Wow. Oh Jadi jauh nggak- ya. Jadi nggak Bogor. bisa untuk akses mobil. Akhirnya aku pakai akses motor, bayar ojek pengkolan sampai di rumah kakaknya. Kakaknya bilang penjarain aja. Aku langsung, terus gimana bang saya pak? Saya juga korban. Saya langsung bertanya-tanya sama si abangnya tersebut. Bapak juga korban, maksudnya mobil saya juga menjadi korban. Maksudnya pak, mobil saya itu digunakan si pelaku, disewain ke orang, Digadein. digadain ke orang, lalu dibikin mobilnya itu turun mesin dan dia harus membayar 30 juta. Cukup bermasalah banget memang ya. Terus abangnya bilang lagi, keluarga juga habis membayar 150 juta sertifikat rumah ibunya karena digadaikan oleh si pelaku. Tapi kalau untuk sekarang tuh pelaku kabur gitu aja, WA-nya nggak ada yang bisa dihubungin. WA-nya aku terakhir kontak kan di tanggal 6. Tanggal 6 ya? Pas dia broadcast itu ya berarti ya? Tapi dengar-dengar juga ternyata Mas Arul ini membuat forum. Bukan forum sih, jadi tuh aku dimasukin sama ibu catering. Yang untuk tanggal berapa acara? Tanggal berapa? Jadi ibu catering itu korban dari si pelaku vendor itu, dia totalnya 65 jutaan. Terus dia mau ngomongin aku, Mas mau masuk grup gak? Grup apa ibu? Kayak job lagi nih, ya kan? Kata aku job nih, bukan mas, job korbannya si. Lagi uang ya. Siapa tahu uangnya bisa balik Iya. mungkin. Iya, kan? mungkin. Pasti Berharap punya ya. harapan Iya. itu ya kan. Dan ternyata pas aku lihat korbannya Puluhan ya Ya. yang saya lihat-lihat sekarang udah 80 orangan. 9 Itu ya. baru yang Terlihat. tapi yang baru mau melaporkan lagi masih banyak lagi. Iya. kuncinya ini adalah di asisten pribadinya dia. Aku akhirnya dapetin nomor asisten pribadi dia dan asisten pribadi dia udah aku hubungin dan kita udah ngobrol banyak. Ternyata Apa tuh? Kayaknya seru banget ya. Kayak seru banget nih. eventnya sudah sampai bulan Mei, totalnya hampir 200 event udah lunas semua. Bulan Mei tahun depan. Tahun Oh my 2025. God. Itu perasaan pengantin tuh gimana ya? Tapi jujur aku shock karena baru tahu. Udah lunas semuanya mas. Baru All tahu. package-nya itu bukan yang cuma 22, tapi yang 80, Wow. 90. Tapi gini loh, apa namanya? Siapa? Kalau dia sampai ratusan event ya, dia sampai ratusan event mau acara, maksudnya dia itu beriklannya lewat mana sih itu mas? Jadi aku sering ngobrol sama dia kan. Sampai seteras itu orang sama dia gitu ya? Gini, abang, kok bisa sih lo tuh dipercaya sama orang banyak gitu? Setiap minggu tuh event dia tuh 8, 11 lokasi, iya paling 5. Makanya teman-teman MC aku tuh suka bilang gini, Arul, lu halu ya update posting itu MC banyak banget jobnya 11 lokasi tim aku. Nggak halu, itu si dia yang ngasih job aku. Jadi seminggu tuh aku dikasih job dia bisa 14 lokasi. Oh seminggu 14 lokasi. Bisa 14 Tapi lokasi. dibayarnya kapan-kapan ya mas? Kapan-kapan. Kalau ingat. Tapi kalau langsung dibayar itu udah alhamdulillah Udah cuan banget ya. banget ya. Cuan banget ya. Ketemu 14 sama kali- Kaparhan pun di lokasi beliau. Iya. Dan itu juga kliennya sempat Sempet ada- marah-marah kan. Iya. Iya, karena dekorasinya nggak sesuai dengan yang diinginkan. Oh tidak gitu. sesuai sama apa yang diharapkan sama Betul. klien ya. Berarti kita juga jangan terkecoh dengan harga vendor yang murah. Berarti Betul. dari harga berapa tadi mas? Kalau saya boleh tahu? 22.
22 ya? Wow, harga 22 juta itu udah lengkap harga banget. wedding 22 juta. Udah lengkap. Udah All lengkap. package. All package, Udah ya? all package. Itu harus dipertanyakan ya, guys. Oke, jadi saya simpulin ya, maksudnya saya nggak mau ada persepsi-persepsi jelek tentang mungkin karena adanya berita ini, Masalah karena ada ini. kasus ini, saya nggak mau jadi semua WO disamaratakan. Betul. Karena yang Setuju, saya setuju, setuju. betul, karena Akhirnya kita lihat berimbas sama kita. Jadi di sini kita mau klarifikasi, kita mau ngasih pesan dan buat gimana sih cara pilih vendor tadi kayak Mas Adul bilang, mungkin yang pertama cek Instagramnya, di follow enggak sama para pelaku industri wedding. Yang kedua mungkin samperin kantornya, betul ya? Kantornya benar gak nih, ya gitu ya. Terus apalagi kira-kira, oh benar gak nih, samperin di sana isinya di kantornya Bener nggak punya semua gitu kali ya? ada karyawannya gak ya yang kerja gitu ya? Staff-staffnya. Apa dia ternyata freelance doang gitu ya? Mungkin samperin kantornya, lihat ada staffnya. Terus mungkin lihat acaranya ya Mas ya. Betul, visit. Instagramnya. Visit acaranya. yang akan berlangsung. Yang akan ya kan? berlangsung Jadi bisa gitu lihat, ya. oh ternyata lu dekornya seperti ini gitu. Contoh Terus kecilnya begitu. Mungkin lihat event-event dia, mungkin dia mengikuti pameran-pameran wedding atau Betul. enggak Betul. gitu ya. Betul. Betul. Terus mungkin dia jadi kalian juga harus lihat dia pameran wedding, event-event dia, mungkin juga acara-acara yang pernah berlangsung, testimoninya asli apa enggak gitu ya. Betul. Betul. Terus mungkin juga apalagi kalau mungkin ini orang-orang mungkin banyak yang nggak tahu kalau namanya catering, wedding segala macam itu harus ada perizinan loh. Ya. Kita di industri wedding ini kita harus ada perizinan yang memang legal, secara legalitas. Makanya itu yang banyak orang ketipu vendor-vendor bodong menurut saya. Karena mereka hanya ngelihat harga, tapi dia nggak ngelihat siapa yang dia titipkan. Ini kan acara seumur hidup sekali ya. Betul. Seumur hidup sekali, pengennya harusnya mimpinya itu ya semua pengennya mimpinya indah ya. Menjadi kenyataan. Nah, tapi kan balik lagi semua kita dikasih pikiran, dikasih pikiran, dikasih akal ya, maksudnya ini masuk akal apa enggak. Nah, Ya, gitu. betul. Jangan terburu-buru untuk memilih vendor ya. Iya, betul. Coba kalian datang ke pameran, coba kemungkinan besar tuh di event-event pameran tuh wedding-wedding yang sudah bertahun-tahun dan sudah berpengalaman di bidang pasti ikut di situ. Nah, iya. Gitu. Tanya legalitasnya, Betul. kantornya di mana, sertifikat halalnya. Betul. Sudah berbadan hukum atau tidak, Iya. ya kan? Rekening pribadi apa tidak transfernya ya itu harus ditanya tuh Cross-check. ya kalau transfer kemana nih gitu. Kalau Rekening ke pribadi apa tuh- rekening sudah berbadan hukum. Nah, Iya, kalau betul. itulah. Terus benar gak maksudnya Makanannya sudah PPJI, udah lulus tata boga enggak gitu. Nah, Itu hal yang penting menurut saya gitu. Betul. Terus mungkin ada pesan-pesan yang akan siapa tahu dia melihat kan dia lagi kabur nih. Siapa tahu dia melihat ada nggak pesan-pesannya? Pesan-pesannya apa? Teruntuk Dari Mas Farhan. aku mewakili beberapa vendor yang dirugikan gitu loh. Tolonglah bayar keringat vendor Anda yang sudah menunaikan kewajibannya secara profesional, bahkan untuk melaksanakan tugas yang kamu berikan itu dengan sepenuh hati. Betul. Tolong kebesaran hatinya dan hatinya dibuka juga, bayarlah kita. Walaupun dengan cara dicicil. Dicicil gitu. Aden, tolong bayar keringet Tete Den. Udah berapa bulan? Ya tolong ya Den, teman-teman Tete juga bayar. Tete yang diudak-udak soalnya Den. Tolong ya. Terus untuk Mas Arul, Aku cuma mau bilang, Aden, aku yakin sih dari semua hal yang udah menimpa kamu, mungkin kita nggak tahu masalah apa yang telah kamu alami. Betul. Tapi jangan pernah kamu membawa orang lain dalam masalah hidupmu. Jangan pernah mengorbankan orang lain untuk menjadi tumbal dalam hidupmu. Percaya gak? Doa-doa mereka tuh sampai ke langit yang sebelum-sebelumnya sehingga sekarang pecah dan sekarang udah menjadi buah bibir dimanapun. Aku harap kamu masih memiliki hati yang baik, bertekad baik buat mau membayar semua teman-teman semua yang udah menjadi korban kamu. Aku harap kedepannya kamu mau
meminta maaf ke mereka, membayar uang mereka, dan kamu mungkin bisa menjadi yang lebih baik lagi. Karena kan kita nggak bisa ya Kak, untuk kemungkinan siapa tahu nanti dia akan berubah dengan versi yang terbaiknya, kita tetap mendoakan yang terbaik. Semoga AA ada rezekinya, AA ada waktu bisa minta maaf sama semua korban, dan juga AA bisa membayar semua orang-orang tersebut. Dan yang paling penting, udah deh para pengantin, jangan banyak babi bu, jangan banyak AIU, booking di Mahakarya, udah paling bener deh. Betul. Terima kasih untuk Kakak Farhan, Kakak Arul, sama Tante Lina. Semoga kedepannya akan dapat rezeki yang lebih banyak lagi. Amin. Dilipat gandakan ya rezekinya Amin, ya. amin, amin. Jangan lupa lihat Instagramnya Mahakarya, YouTube-nya Mahakarya, TikTok-nya Mahakarya. Semuanya harus di cross check untuk memilih pernikahan yang Amanah. trust dan amanah. Betul. Wow. Oh jangan lupa sekali lagi sebelum dada-dada. IG-nya dong Mas Farhan sama Mas Arul sama Tante Lina. Kenapa? IG-nya. Instagramnya farhan.mua14. Kita taruh di bawah Ada ya. di bawah ya. Instagram aku arulkarisma_official. Jangan khawatir karena mereka sudah verified semua. Ini centang biru semua ya. Centang biru termasuk Ini saya ya. Narsis. Oke, terima kasih semuanya. God bless you.